Saya yakin kalian pasti mengenal tokoh-tokoh wanita ini, atau ini, atau ini, dan ini. Tapi kalau yang ini mungkin jarang orang yang kenal. Meski tidak terlalu terkenal, namun jasanya bagi bangsa Indonesia sangat besar. Siapakah beliau ini sebenarnya? Namanya adalah Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah bupati atau adipati Jepara yang berkuasa di masa awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Beliau dikenal sebagai orang yang pemberani, berjiwa patriot, dan ahli strategi perang yang handal. Selama berkuasa, beliau berhasil membangun Jepara sebagai kota pelabuhan yang besar serta memiliki angkatan laut yang kuat dan gagah perkasa. Lalu siapakah sebenarnya sosok Ratu Kalinyamat ini? Ratu Kalinyamat adalah anak dari Sultan Trenggono, yakni Sultan ketiga kerajaan Islam Demak Bintoro yang paling besar dan masyhur, yang berkuasa antara tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencono. Mengenai tahun kelahiran dan kehidupan awalnya tidak diketahui secara jelas. Kakaknya bernama Sunan Prawoto, yakni Raja Kerajaan Demak Bintoro yang keempat, yang memerintah antara tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Retno Kencono menikah dengan Pangeran Hadirin yang berasal dari luar Jawa. Ceritanya, setelah Pangeran Hadirin pindah ke Jawa, beliau mendirikan perkampungan di daerah Kalinyamatan Jepara atau Jeporo. Kemudian dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Retno Kencono dan Pangeran Kalinyamat tidak memiliki anak, akan tetapi beliau berdua memiliki beberapa anak asuh. Salah satu anak asuh mereka adalah Pangeran Arya yang merupakan putra Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah antara tahun 1526 sampai 1570 Masehi. Perjuangan Ratu Kalinyamat dimulai setelah terlibat dalam perang saudara di kerajaan Demak Bintoro, yang mana kejadian tersebut turut merenggut nyawa kakak dan suaminya. Ceritanya berawal dari terbunuhnya Sunan Prawoto, yakni kakak dari Retno Kencono. Sunan Prawoto dibunuh oleh anak buah Arya Penangsang. Nah, siapakah sosok Arya Penangsang ini? Arya Penangsang adalah adipati Jipang dan merupakan sepupu dari Sunan Prawoto sendiri. Setelah kematian kakaknya, Retno Kencono bersama suaminya mendatangi Sunan Kudus. Nah, mengapa kok mereka berdua mendatangi Sunan Kudus? Sebab Sunan Kudus adalah guru dari Arya Penangsang. Awalnya mereka berdua mendatangi Sunan Kudus untuk meminta klarifikasi dan kejelasan tentang kematian kakaknya tersebut. Apa benar pembunuhnya adalah anak buah Arya Penangsang, murid Sunan Kudus, atau bukan? Kapan-kapan kita bahas alasan Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto dalam video tersendiri. Oke, kita kembali ke cerita tadi. Setelah mendapat keterangan dari Sunan Kudus yang cenderung memihak muridnya, yakni Arya Penangsang, mereka berdua pun kembali ke Jepara dengan rasa kesal dan tentu saja tidak puas. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka berdua dihadang oleh anak buah Arya Penangsang, dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Kalinyamat gugur alias meninggal dunia, sedangkan istrinya yakni Retno Kencono berhasil melarikan diri dan selamat. Setelah kejadian tersebut, Retno Kencono mengadakan sayembara yang isinya, barang siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka tahta kerajaan Demak milik kakaknya yakni Sunan Prawoto akan diserahkan kepadanya. Nah, kemudian sayembara tersebut dimenangkan oleh Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang dan kemudian mendirikan kesultanan baru yaitu Kesultanan Pajang. Sedangkan Retno Kencono kemudian menggantikan
peran atau posisi suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan senggalan Terus karya Tataning Bumi yang bertanggal 10 April tahun 1549 Masehi. Ratu Kalinyamat berkuasa di Jepara selama 30 tahun lamanya, yakni antara tahun 1549 sampai 1579 Masehi. Beliau menaruh perhatiannya sangat besar dalam bidang politik dan militer. Berkat kerja kerasnya, beliau berhasil membangun angkatan laut yang besar dan kuat dan menjadikan Jepara sebagai kekuatan maritim yang disegani lawan-lawannya. Rakyat Jepara di masa itu hidup makmur dan sangat berkecukupan, hanya dengan mengandalkan dari hasil laut sebagai sumber utama kehidupan mereka. Para perompak dan bajak laut pun tidak ada yang berani mengganggu Jepara, sebab angkatan laut Jepara sangat kuat dan besar. Jadi aktivitas pelayaran dan perdagangan pun berhasil atau berjalan dengan lancar serta para nelayan pun merasa aman sehingga ekonomi Jepara tumbuh dengan sangat cepat dan masif. Seorang sejarawan yang bernama Burger mengatakan bahwa meskipun wilayah Jepara kurang subur, akan tetapi Ratu Kalinyamat berhasil membangun 4 kota pelabuhan yang besar, yaitu Jepara, Juana, Rembang, dan Lasem. Pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit kapal-kapal niaga saja, melainkan juga menjadi pusat pengekspor gula, madu, kayu, kelapa, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau bahkan antar bangsa waktu itu yang sangat laris. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani dan dihormati rakyatnya. Berkat jasa-jasanya membawa Jepara mencapai masa keemasan dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi armada laut yang kuat. Ketika Ratu Kalinyamat berkuasa, Portugis sudah menguasai Malaka. Hal ini menimbulkan perlawanan dari penguasa setempat. Pada tahun 1550 Masehi, Sultan Johor dari Malaka meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Portugis. Permintaan tersebut pun dikabulkan oleh beliau. Ratu Kalinyamat kemudian mengirimkan 40 kapal perangnya yang membawa sekitar 4.000 sampai 5.000 prajurit. Namun sayangnya serangan pertama ini gagal. Walaupun gagal, namun semangat Ratu Kalinyamat dalam mengusir bangsa penjajah tersebut, yaitu bangsa Portugis, tidak langsung padam. Kemudian pemimpin persekutuan Hito dari Ambon juga pernah meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Portugis pada bulan Oktober tahun 1574 Masehi. Dalam ekspedisi kali ini, pasukan Ratu Kalinyamat berkekuatan 300 kapal dan 40 kapal diantaranya itu berukuran sangat besar, dengan jumlah prajurit mencapai 15.000 orang. Dalam perang kali ini, pasukan Ratu Kalinyamat juga dibantu pasukan dari kerajaan Aceh. Namun sayangnya, serangan kali ini pun belum berhasil mematahkan dominasi Portugis di Malaka. Meskipun harus mengorbankan 2.000 nyawa tentara Ratu Kalinyamat. Walau demikian, tapi setidaknya membuat bangsa Portugis tidak berani menginjakan kakinya di tanah Jawa, dan meskipun 2 kali mengalami kegagalan dalam menyerang Portugis, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang gagah berani dan namanya akan selalu dikenang oleh generasi setelahnya. Berkat keberanian dan sepak terjangnya, Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan yang mendalam bagi bangsa Portugis. Diego de Conto, seorang penulis yang berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara Senhora Pedoresa Eride, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan yang besar. Selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai
de Granige Dame. Nah, saya tidak tahu ejaan yang benar, tapi artinya adalah perempuan tangguh dan gagah berani yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada tahun 1579 Masehi, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten yang kemudian bergelar Pangeran Jepara.